Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di semester 2. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Di semester 2 kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan PPKN dengan kompetensi dasar memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik video pembelajarannya ya. Anak-anak, kalian telah menyelesaikan pembelajaran di semester 1 dan kalian semuanya sudah mendapatkan buku rapot siswa semester 1. Nah, perlu kalian ketahui bahwa rapot yang kalian terima merupakan salah satu hak kalian sebagai seorang siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, mari kita ingat kembali apa pengertian dari hak dan apa pengertian dari kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah hal atau tindakan yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk memenuhi hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan seimbang, sehingga akan membuat kehidupan kita menjadi nyaman, tentram, dan aman. Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga dengan anak-anak. Hak anak-anak selain diatur dalam undang-undang, juga diatur dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak yang bertujuan untuk upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut. 1. Hak anak atas kebebasan sipil. Setiap anak memiliki hak atas kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa. Misalnya hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak atas kebebasan berpikir, dan hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak atas lingkungan keluarga. Hak atas lingkungan keluarga merupakan hak asasi khusus untuk anak. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Jika anak mengalami tindak kekerasan dan pengabaian, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada anak. Ketiga, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, meliputi pencegahan penyakit, kekurangan gizi, dan pengurangan angka kematian bayi dan layanan kesehatan, termasuk asuransi kesehatan. Yang keempat, hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Anak berhak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar, berhak untuk beristirahat, serta berhak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya di dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah hak atas perlindungan khusus. Anak mendapatkan perlindungan khusus bagi kelompok anak tertentu seperti pengungsi anak, anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing. Sebagai seorang siswa atau siswi di sebuah sekolah, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban siswa atau peserta didik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak-hak sebagai peserta didik adalah yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 3.
mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Dan yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Selain hak, kewajiban siswa di sekolah juga diatur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang peserta didik. Kewajiban tersebut adalah yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan seseorang. Setelah kewajiban dipenuhi, maka seseorang dapat menuntut haknya. Seorang warga negara merupakan bagian dari suatu negara. Negara bertanggung jawab melindungi semua warga negaranya. Sebaliknya, seorang warga negara bertanggung jawab memenuhi kewajibannya kepada negara. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Apa saja tanggung jawab warga negara terhadap negara? Tanggung jawab warga negara terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan yang berlaku lainnya. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa yaitu sebagai berikut. 1. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional Indonesia yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. 4. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Anak-anak, kita sudah selesai belajar tema 6 muatan PPKN. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.